Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Arif Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita dapat berdiskusi pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Leliana Sevinide, NIM 0013, dan anggota kelompok kami, Niken Putri Isnaini, NIM 006, Dina Faizatunida, NIM 007. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Yang dapat dikerjakan manusia adalah membuat barang yang dihasilkan. Dalam sistem ekonomi Islam, produksi merupakan salah satu kunci terpenting. Tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Produktivitas dalam Islam. Bekerja dalam Islam tidak hanya mengejar bonus duniawi, namun juga sebagai amal soleh manusia untuk menuju kepada kekekalan. Produktivitas dapat mencapai hasil yang maksimal apabila 3 faktor dapat dipenuhi dan dilaksanakan. 1. Produktivitas dikaitkan dengan waktu. Dalam hal ini berhubungan dengan penetapan jadwal pekerjaan menurut persentase waktu yang digunakan. Misalkan, kapan seorang harus mulai dan berhenti bekerja. 2. Produktivitas dikaitkan dengan sumber daya manusia, yaitu kondisi, iklim, dan suasana kerja yang baik. 3. Produktivitas dikaitkan dengan sarana dan prasarana. Produksi yang diharamkan dalam Islam. Produksi yang diharamkan dalam Islam adalah apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada pada ekonomi Islam. Prinsip-prinsipnya sebagai berikut. 1. Keadilan dan kesamaan dalam produksi Islam, yaitu adil dan wajar dalam sebuah bisnis di mana mereka dapat memperoleh kekayaan tanpa merusak kemaslahatan. Usaha yang tidak adil sangat dicela karena dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Yang kedua, tidak mencampurkan barang haram ke dalam barang produksi dan tidak menggantikan bahan produksi yang halal dengan yang haram karena berbagai faktor pendukungnya. Yang ketiga, memenuhi takaran ketepatan, kelugasan, dan kebenaran, yaitu menghasilkan barang sesuai dengan perbandingan harga barang yang ditawarkan dengan kuantitas yang diberikan. Takaran tersebut harus mencapai tingkat produksi yang sesuai, tidak melebihan ataupun menguranginya, karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan bagi Islam, yaitu tidak mendekati hal-hal yang dalam ketentuan Islam sudah pasti diharamkan, baik dalam pengelolaan, pembentukan, dan pelaksanaannya. Fungsi dan tujuan produksi dalam Islam. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang atau jasa. Fungsi produksi disederhanakan hanya tergantung pada 2 input, yakni modal atau tenaga kerja. Sedangkan tujuan produksi adalah, dalam Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi atau dijual ke pasar. Islam pada prinsipnya menekankan kegiatan produksi yang tidak hanya berhenti pada fungsi ekonominya saja, tetapi juga harus bisa sejalan dengan fungsi sosial. Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, 1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan modern. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, alternatif tipe fungsi produksi. Yang pertama, constant return to variable input. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan sama dengan tambahan inputnya atau output sama dengan input. Yang kedua, decreasing return to variable input. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan tambahan inputnya atau output lebih kecil daripada input. Yang ketiga, increasing return to variable input.
Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan tambahan inputnya, atau output lebih besar daripada input. Teori biaya produksi. Biaya produksi yang dapat dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Yang kedua, biaya implisit adalah biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Jenis-jenis biaya. Biaya eksternal dan biaya internal. Biaya internal yaitu segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan. Sedangkan biaya eksternal yaitu biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitar. Biaya jangka panjang dan jangka pendek. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Sedangkan biaya jangka pendek adalah biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksinya bersifat tetap. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.